Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia DJ, NPM 230410100247. Izinkan saya menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester Ekonomi Politik kelas F. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 dulu. Hubungan ekonomi dan politik menurut Aristoteles. Kalau kita melihat ekonomi dan politik itu kan nggak bisa dipisahkan sama sekali ya, karena keduanya emang jalan bareng di kehidupan masyarakat nih teman-teman gitu. Kita ambil contoh kecilnya ya, manusia itu kan makhluk sosial di hidupnya ya kan, jadi nggak akan jauh-jauh nih dari komunitas atau kelompok tertentu gitu. Jadi apapun yang dilakukan termasuk kegiatan ekonomi itu sendiri pasti punya dampak ke orang lain juga gitu, karena kita tuh hidupnya kan bersosial ya kan. Nah, dari situlah Aristoteles itu menekankan bahwa ekonomi itu nggak boleh nih cuma soal cari keuntungan pribadi, tapi juga harus memperhatikan dampaknya ke kehidupan bersama juga. Jadi harus ada keterlibatan moral di dalamnya gitu. Jadi bukan cuma untung rugi aja yang kita cari, tapi juga soal adil atau enggaknya nih suatu tindakan yang kita perbuat ke ekonomi tersebut gitu. Nah, artinya hubungan ekonomi dan politik itu menurut Aristoteles itu harus ekonomi itu harus diarahkan oleh politik itu sendiri supaya bisa mencapai kebaikan bersama. Nah, gimana tuh? Bingung ya? Saya ambil contoh dari penetapan biaya UKT atau bantuan KIP kuliah di pendidikan perguruan tinggi gitu. Itu kan juga bukan cuma soal ekonomi ya kan, tapi juga soal kesempatan yang adil buat mahasiswa nih dari berbagai latar belakang. Aristoteles itu ngebedain antara ekonomi yang wajar dan ekonomi yang gak wajar gitu. Pasti kalian bingung nih teman-teman ya kan, apa itu ekonomi yang wajar dan ekonomi yang gak wajar gitu. Yang wajar itu pasti juga udah yang bagus lah, udah yang lurus gitu kan ya. Yang wajar itu pastinya untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Sedangkan yang gak wajar itu kalau sudah mengejar kekayaan tanpa batas. Ekonomi itu kan juga harus memiliki tujuan moral yang kita singgung di pembahasan sebelumnya. Ekonomi juga harus terlibat ya kan, harus punya tujuan moral gitu. Nah, lebih jelasnya saya akan ngasih contoh lagi ya yang sangat relevan di kehidupan sekarang nih, biaya pendidikan tambahan atau kursus online nih teman-teman, karena kebutuhan dasar. Contoh kecilnya, banyak teman-teman yang live TikTok atau yang mempromosikan kursus online bimbingan skripsi untuk mahasiswa tingkat akhir. Minatnya udah banyak, harganya makin ditinggikan gitu. Jadi lebih ke arah bisnis murni atau bisnis pribadi untuk kepentingan pribadi gitu. Ya kan? Pasti kalian sering tahu kan di TikTok, beranda TikTok gitu kan ya kan? Ada kursus online atau pendidikan tambahan gitu lah yang di online, kursus online, apalagi skripsi kan zaman sekarang pasti banyak banget peminatnya gitu. Nah, jadi intinya tuh Aristoteles melihat ekonomi itu tuh hanya alat nih teman-teman, sedangkan politik itu yang menentukan arah supaya tetap menuju kebaikan dan keadilan sosial begitu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, perbedaan merkantilisme dan liberalisme klasik. Sebenarnya merkantilisme dan liberalisme itu kan sebenarnya muncul dari kondisi yang sangat berbeda nih ya kan, dan itu akhirnya membentuk cara pandang kita yang juga sangat berbeda soal peran negara dalam perekonomian gitu, dalam ekonomi gitu. Jadi di masa merkantilisme tersebut, pada dasarnya negara-negara itu benar-benar jadi pusat loh gitu dari semua kegiatan ekonomi nih. Nah, jadi negara itu ikut langsung mengatur perdagangan, adanya produksi, sampai mengatur ekspor dan impornya kita gitu pada negara. Karena pada saat itu kekayaan itu dianggap sebagai sumber utama kekuatan negara gitu. Semakin banyak emas atau surplus perdagangan yang dimiliki negara, semakin kuat juga lah posisi politiknya gitu.
Makanya ekonomi pada saat itu memang benar-benar dipakai. Pada masa itu benar-benar dipakai, teman-teman, sebagai alat untuk memperkuat negara itu sendiri, gitu. Kita ambil atau kita tarik contohnya ya, biar teman-teman juga lebih paham. Pada zaman sekarang tuh kebijakan seperti perbatasan impor barang tertentu, atau dorongan besar-besaran untuk penggunaan produk lokal seperti kampanye bangga buatan Indonesia. Pasti teman-teman gak asing lah dengan kampanye yang cintailah produk Indonesia gitu kan. Nah, itu sebenarnya masih mirip nih cara berpikir merkantilisme gitu. Jadi negara itu memastikan industri tersebut tetap memakai produk-produk dalam negeri. Jadi agar produk dalam negeri itu tetap kuat dan tidak akan kalah saing dengan produk luar gitu. Nah, selanjutnya kalau kita geser ke liberalisme klasik ya kan. Ini tuh justru kebalikannya, teman-teman. Di sini negara tuh dianggap tidak perlu loh terlalu banyak ikut campur gitu dalam perekonomian negara. Nah, karena pasar atau teman-teman itu diyakini untuk bisa mengatur dirinya sendiri nih lewat mekanisme permintaan dan penawaran. Gimana tuh? Jadi individu atau kita sendiri diberi kebebasan untuk menentukan nih apa yang mau mereka produksi, apa yang mau mereka jual, dan bagaimana mereka bersaing di pasar atau bersaing di luaran sana begitu. Saya akan kasih contoh kecilnya lagi biar teman-teman lebih paham ya. Kan pada zaman sekarang nih kita bisa lihat dari ekonomi digital ya kan, atau seperti orang yang jadi freelancer dari platform digital atau content creator nih, yang banyak teman-teman pasti juga banyak nih yang jadi content creator yang bisa langsung mendapatkan penghasilan kan dari terutama TikTok nih ya kan, yang lagi marak-maraknya, lagi tinggi-tingginya ya kan, dari TikTok, YouTube atau Instagram ya kan, tanpa harus melalui kontrol negara yang terlalu ketat nih, seperti merkantilisme tadi yang terlalu ikut campur ya kan. Nah, jadi sistemnya tuh lebih terbuka kalau ini liberalisme gitu. Lebih terbuka dan berbasis kebebasan individu begitu. Kalau kita simpulkan lebih padat, merkantilisme itu adalah negara yang sangat dominan dan mengontrol ekonomi demi kekuatan negara tersebut gitu. Sedangkan liberalisme klasik itu sendiri justru menempatkan negara hanya sebagai penjaga aturan saja, bukan pengendali utama. Jadi liberalisme klasik itu justru kita dibebaskan kan gitu, dibebaskan kita mau gimana ya kan. Nah, sedangkan liberalisme klasik justru menempatkan negara itu sebagai penjaga aturan saja, seperti itu, bukan pengendali utama seperti merkantilisme gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 3, konsep visible hand yang menurut Adam Smith. Nah, kelihatannya sederhana nih ya kan, invisible hand gitu. Tapi tuh menurut Adam Smith walaupun sederhana, tapi efeknya besar loh, besar banget dalam perekonomian dunia atau perekonomian negara gitu. Nah, ketika seseorang mengejar kepentingannya sendiri, misalnya seseorang itu membuka usaha kecil di marketplace atau menjalankan bisnis online, dia tuh sebenarnya tanpa sadar juga membantu orang lain loh. Kenapa? Karena barang yang dia jual itu kan pastinya juga barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan kan oleh masyarakat gitu. Jadi walaupun tujuannya pribadi untuk keuntungan pribadi ya kan, pastinya. Nah, tapi pada akhirnya kan efeknya tetap membuat kebutuhan orang lain juga terpenuhi nih gitu. Dari situlah muncul nih keseimbangan pasar antara permintaan dan penawaran tanpa harus selalu adanya ikut campur tangan langsung dari pemerintah. Aku kasih contoh lagi ya. Bisa kita lihat nih, pasti kalian pernah atau sering banget lah pesen makanan lewat GoFood atau GrabFood gitu. Nah, mereka kan awalnya hanya ingin mencari penghasilan ya kan, tapi pada saat yang sama mereka tanpa sadar itu juga memudahkan orang lain untuk mendapatkan makanan tanpa harus keluar rumah atau repot mencari gitu. Tinggal duduk santai di rumah,
scroll mau makan apa, pencet GoFood atau GrabFood ya kan, tiba-tiba makanannya sampai nih gitu ya kan, tanpa sadar memudahkan juga kan, memudahkan orang lain untuk mendapatkan makanan tanpa harus keluar rumah atau repot mencari. Menurut Adam Smith juga konsep ini tuh sangat mempengaruhi loh kebijakan publik di banyak negara. Nah, jadi pemerintah itu lebih percaya bahwa pasar bisa berjalan sendiri dalam banyak sektor nih teman-teman gitu, terutama di sektor ekonomi digital dan usaha kecil ya, seperti GrabFood dan GoFood tadi kan usaha kecil ya kan, dan sektor ekonomi digital. Jadi dengan adanya online seperti itu, pemerintah tuh hanya fokus aja nih membuat peraturan dasar seperti pajak usaha online gitu. Jadi masih ada campur tangan pemerintah ya kan, tapi sedikit. Jadi pemerintah hanya fokus untuk membuat aturan dasar atau membuat pajak usaha online itu dan perlindungan konsumen gitu, dan aturan persaingan supaya tidak ada pihak-pihak yang terlalu dominan, jadi dipukul rata atau disamaratakan. Kalau kita lihat lagi di kondisi pasar itu kan pastinya nggak selalu ideal toh ya kan, pastinya juga ada pelaku nih yang punya modal dan teknologi atau platform digital nih yang algoritmenya tuh sering lebih menguntungkan akun besar. Nah, seperti contohnya artis-artis atau influencer yang sudah mempunyai nama, ya kan? Itu seringkali lebih menguntungkan loh akun-akun besar tersebut dibandingkan usaha-usaha kecil yang baru mulai atau usaha-usaha kecil menengah ke bawah itu yang baru-baru mulai teman-teman ya kan. Jadi dalam kondisi tersebut atau kondisi seperti ini tuh invisible hand saja sebenarnya tidak cukup gitu. Jadi tetap perlu ada campur tangan pemerintah supaya menjadikan keadilan itu tetap terjaga begitu teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4. kritik Karl Marx ya terhadap ekonomi klasik kapitalisme. Menurut Karl dan Marx itu tuh sebenarnya bukan sebagai sistem biasa aja gitu, tetapi sebagai sistem yang dari awal sudah mengandung nih ketimpangan di dalam strukturnya gitu. Jadi menurut Marx masalahnya tuh bukan cuma di praktiknya aja nih teman-teman, tapi memang sudah dari dasar sistemnya begitu. Apalagi di dalam kapitalisme itu kan ada 2 kelompok kepentingan utama nih ya kan. Apa nih teman-teman? Nah, 2 kelompok kepentingan utama nih pastinya pemilik modal dan pekerja gitu. Pemilik modal ini menguasai alat produksi seperti pabrik besar-besar itu, teknologi atau platform digital lah ya kan, yang kecilnya gitu. Sedangkan pekerjanya itu sendiri hanya memiliki tenaga kerja yang harus mereka jual nih teman-teman untuk bisa bertahan hidup gitu. Nah, dari awal posisi keduanya memang sudah tidak akan seimbang karena pemilik modal itu kan yang menguasai itu alat-alat produksi tersebut ya kan. Nah, jadi yang tenaga kerja tuh dia hanya menjual tenaga kerja tersebut itu gitu untuk bertahan hidup gitu. Makanya posisi keduanya itu sangat-sangat tidak seimbang gitu. Nah, Marx juga menjelaskan konsep surplus value nih. Nah, surplus value yaitu nilai yang dihasilkan oleh pekerja. Nah, tapi tidak sepenuhnya mereka terima. Jadi pekerja itu menghasilkan tenaga, menghasilkan barang dan jasa yang mereka hasilkan, tapi keuntungannya itu bukan sepenuhnya untuk pekerja, masih sebagian diambil oleh pemilik modal sebagai keuntungan gitu. Nah, kita lihat kan di industri-industri digital atau seperti pekerja kreatif, editor video atau bahkan driver ojek online, dia kan menjual jasa ya, yang setiap hari menghasilkan nilai ekonomi yang cukup besar atau jasa yang cukup besar, tapi bagian yang mereka terima tuh seringkali tidak sebanding loh teman-teman dengan nilai yang mereka ciptakan begitu. Selain itu ada juga konsep akumulasi kapital gitu.
yaitu di mana kondisi kekayaan tuh terus menumpuk pada kelompok tertentu. Yaitu seperti itu. Seperti pemilik makin kaya, ya kan, pemilik makin kaya, tenaga kerja ya udah gitu-gitu aja gitu. Nah, di mana kekayaan yang terus menumpuk pada kelompok tertentu itu gitu. Jadi yang sudah punya modal besar seperti pemilik tersebut juga semakin berkembang karena punya akses nih teman-teman, akses teknologi, akses modal, akses jaringan gitu. Sementara pelaku yang kecil itu semakin sulit bersaing karena keterbatasan tersebut. Nah, contohnya lagi, kalau kita lihat di dunia digital nih teman-teman, di mana platform-platform besar di marketplace atau media sosial nih teman-teman, bisa kan menguasai pasar, ya kan? Lebih legit, lebih banyak peminatnya nih, ya kan? Daripada sementara penjual-penjual kecil itu sangat bergantung pada algoritma dan kebijakan platform tersebut. Jadi posisi mereka tuh tidak benar-benar setara. Yang itu yang kita bahas tadi sebelumnya, ya kan? Nah, jadi intinya Marx ini menunjukkan bahwa ketimpangan itu bukan hanya kebetulan aja loh teman-teman, bukan hal yang kebetulan, tetapi memang lahir dari struktur sistem kapitalisme itu sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 5. Perbandingan ekonomi liberal dan sosial dalam mengatasi ketimpangan sosial. Nah, kalau dibandingkan ekonomi liberal dan sosial itu sebenarnya punya cara pandang yang berbeda juga lah teman-teman dalam melihat ketimpangan sosial itu. Jadi bukan cuma soal ekonominya aja, tapi juga soal bagaimana mereka itu melihat keadilan itu sendiri gitu. Nah, yang pertama ada ekonomi liberal nih. Ketimpangan dianggap sebagai suatu yang wajar selama semua orang punya kesempatan yang sama untuk bersaing, ya kan? Jadi yang ditekankan itu kebebasan individunya, kompetensinya, dan efisiensi pasarnya gitu. Negara tidak terlalu banyak ikut campur karena dianggap bisa menghambat inovasi dan perkembangan ekonomi. Kita ambil contoh lagi ya teman-teman, biar teman-teman lebih paham. Sekarang bisa lihat di dunia influencer lagi atau konten kreator yang sudah kita tekankan di banyak pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Banyak orang yang bisa sukses dari nol, ya kan, dengan hanya memanfaatkan kreativitas dan konsistensi dan kemampuan membaca pasar digital. Jadi konsistensi dan kemampuan membaca pasar digital itu juga sangat-sangat diperlukan loh teman-teman untuk keberhasilan individu masing-masing gitu. Jadi kalau kalian tidak pinter-pinter konsisten atau pinter-pinter melakukan atau mengikuti adanya pasar-pasar yang zaman-zaman sekarang tuh pasti bakal ketinggalan banget gitu. Nah, sementara itu ada di ekonomi sosial. Nah, ketimpangan itu justru dianggap masalah utama yang harus dikurangi, teman-teman. Karena kenyataannya tidak semua orang itu punya titik awal yang sama. Pasti mereka punya ada akses pendidikan, ya kan, akses pendidikan, modal, dan jaringan, tapi ada juga yang tidak loh teman-teman. Jadi makanya perlunya negara itu hadir untuk mengatur distribusi kekayaan supaya lebih merata. Contohnya, karena adanya sistem masalah utama yang tidak merata itu, hadirlah seperti program-program beasiswa yang beasiswa pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu, apalagi bantuan UMKM digital atau layanan kesehatan beasiswa agar tetap punya akses yang sama itu tadi terhadap layanan dasar gitu teman-teman. Kita simpulkan bahwa perbedaan utama ini ada di cara melihat ketimpangan itu sendiri gitu teman-teman. Liberalisme menerima ketimpangan sebagai hasil kompetensi, sedangkan sosialisme itu berusaha mengurangi lewat peran negara supaya kesejahteraan bisa lebih merata. Begitu teman-teman. Kalau menurut saya kondisi pada saat ini ya teman-teman, pendekatan yang paling relevan itu akan lebih menyarankan memilih untuk ke ekonomi campuran gitu kan ya. Karena
di satu sisi pasar tetap dibutuhkan untuk mendorong inovasi, terutama di sektor digital dan industri kreatif gitu. Tapi dari sisi peran negara juga tetap penting untuk menjaga keadilan dan melindungi kelompok yang lemah gitu, teman-teman. Jadi ekonomi campuran itu yang paling tepat sih menurut saya. Jadi karena semuanya itu kan ada plus minusnya sendiri-sendiri kan gitu. Jadi kalau dilepas sepenuhnya, pasar bisa timpang, tapi kalau terlalu diatur oleh negara juga bisa menghambat perkembangan ekonomi. Makanya yang paling realistis sekarang adalah keseimbangan antara keduanya, yaitu lebih memilih ke ekonomi campuran. Itu adalah jawaban pertanyaan saya 1-5 ekonomi politik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.